Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran untuk pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang persepsi. Baik, apa itu persepsi? Persepsi, sebelum membahas mengenai apa itu persepsi, perlu diketahui apa yang kita dengar oleh telinga, apa yang kita lihat oleh mata, apa yang kita cium oleh hidung, itulah yang disebut stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, terhadap peristiwa, atau hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Stimulus akan diproses oleh otak, untuk mengolah informasi. Jadi stimulus yang dimaksud adalah rangsangan, Istilah dalam bahasa ilmiahnya adalah stimulus. Stimulus yang diproses oleh otak untuk mengolah informasi akan menjadi persepsi. Stimulus yang diproses oleh otak untuk mengolah informasi, itu akan menjadi persepsi. Jadi sebetulnya apa itu persepsi? Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atau suatu informasi terhadap stimulus atau rangsangan yang diterima. Menurut pendapat Robbins, persepsi adalah proses yang digunakan individu dalam mengelola dan menafsirkan kesan panca indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Persepsi merupakan interpretasi unik dari suatu situasi dan bukan rekaman situasi. Jadi persepsi bisa saja berbeda dengan realita. Yang perlu digarisbawahi, persepsi bukanlah rekaman situasi. Selanjutnya, pendapat lain, persepsi diartikan sebagai proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita mengubah energi fisik lingkungan, energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Jadi di sini cara kita mengubah energi fisik, energi fisik lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi pengalaman yang bermakna. Persepsi adalah juga inti dari komunikasi. Karena jika persepsi tidak akurat, tidak mungkin komunikasinya itu efektif, Jadi kalau persepsinya salah, otomatis itu karena persepsi bisa salah karena komunikasinya tidak efektif atau miskomunikasi. Lanjut. Nah, di sini perlu diketahui ternyata ada komponen-komponen persepsi. Apa saja komponen-komponen persepsi? Bisa kita lihat. Komponen dalam pembentukan persepsi itu ada penginderaan, ada atensi, ada interpretasi. Penginderaan di sini sudah kita bahas dari awal. Itu berhubungan dengan panca indera. Seperti misalnya mata, telinga, hidung, penginderaan, itu semua adalah komponen persepsi dalam memberikan makna atau pesan, dalam menangkap pesan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau penginderaannya tidak berfungsi dengan baik, maka otomatis komponen persepsi yang satu ini tidak akan bisa memberikan pesan yang maksimal kepada otak. Kemudian selanjutnya ada atensi.
Apa itu atensi? Atensi merupakan perhatian, pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapatkan dari proses pengindaan, ingatan, dan proses kognisi lainnya. Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental terbatas yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsang tertentu. Atensi dapat merupakan proses sadar maupun tidak sadar. Jadi perlu diketahui, komponen yang kedua dari persepsi adalah perhatian. Kalau seseorang kurang memperhatikan satu objek, otomatis dia tidak akan bisa nyambung, ya. Tidak akan bisa nyambung ketika dia menafsirkan suatu objek itu. Karena perhatiannya terbagi ke yang lain, misalnya. Jadi yang pertama tadi yang pertama tadi penginderaan, yang keduanya perhatian. Itu komponen yang penting dalam membentuk persepsi. Ada lagi, interpretasi. Yang ketiga adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi merupakan proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol yang sama, baik secara simultan atau dikenal sebagai interpretasi simultan maupun berurutan dikenal sebagai interpretasi berurutan. Interpretasi ini kita sederhanakan, yang dimaksud interpretasi adalah pemahaman, penilaian ya, interpretasi penilaian dari simbol-simbol yang ada dari stimulus atau rangsangan yang diterima, yang telah diproses melalui otak. Jadi interpretasi, sekali lagi, yang disebut interpretasi adalah pemahaman atau proses pemberian makna terhadap suatu peristiwa. Ya. Tiga komponen inilah yang nantinya akan membentuk yang disebut persepsi. Tiga komponen ini dalam persepsi sangat penting. Jika salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi kesalahan dalam mempersepsi. Proses persepsi seperti ini. Stimulus lingkungan, ada rangsangan dari lingkungan, diseleksi, ya, kemudian diorganisasikan perseptual, ditafsirkan stimulus itu sehingga muncul persepsi. Jadi tidak langsung muncul persepsi, semuanya ada proses. Nah, prosesnya seperti ini. Lanjut, beberapa dalam diri seseorang yang mempengaruhi selektivitas persepsi antara lain pengetahuan, motivasi, dan kepribadian. Di sini kita langsung masuk kegagalan dalam mempersepsi. Nah, tadi kita sebut ada tiga komponen yang membentuk persepsi, tapi ada beberapa hal yang membuat gagal dalam mempersepsi sesuatu. Apa saja kegagalan itu? Ada kesalahan atribusi, halo efek, stereotip, prasangka, dan gegar budaya. 5 komponen, 5 hal ini, 5 poin ini adalah 5 istilah dalam kegagalan mempersepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi. Apa itu kesalahan atribusi? Kesalahan atribusi disebut sebagai proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku orang yang tidak sehingga kita memahami penyebab perilaku orang itu dengan pemahaman yang salah, sehingga disebut sebagai kesalahan atribusi. Ya, halo efek ini atau efek halo ini merujuk pada fakta bahwa begitu kita membentuk kesan menyeluruh mengenai seseorang, kesan menyeluruh itu cenderung menimbulkan efek yang kuat
atas penilaian kita terhadap sifat-sifat yang spesifik, ya. Jadi kita melihat, oh keseluruhannya seperti ini. Misalnya orang ini kok terlihatnya energik ya, oh otomatis orang ini optimis. Padahal belum tentu, ya. Ketika kita bicara tentang penilaian keseluruhan dari seseorang, kemudian kita langsung cenderung memberikan penilaian bahwa secara spesifik bahwa orang ini seperti ini, gitu. Padahal belum tentu. Oke, langsung di sini ada stereotip, menggeneralisasikan orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Artinya seseorang menganggap bahwa satu kelompok sudah melakukan kesalahan, berarti kelompok yang memiliki ciri khas yang sama dianggap melakukan kesalahan juga. Misalnya seperti itu. Contohnya begini. Mahasiswa teknik di salah satu universitas swasta sudah melakukan tawuran. Sudah melakukan tawuran. Sehingga ketika kita bertemu dengan mahasiswa teknik mahasiswa teknik dari universitas swasta, kita langsung berpikir bahwa oh dia mungkin orang yang suka tawuran. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Itu ya. Jadi menggeneralisasikan semua menggeneralisasikan orang berdasarkan sedikit informasi, gitu. Jadi karena umumnya begini, jadi berarti dia seperti ini, padahal belum tentu. Prasangka ini suatu kekeliruan persepsi, ya. Persepsi terhadap orang yang berbeda, istilah yang berasal dari bahasa Latin praesidium, yang berarti preseden atau penilaian berdasarkan pengalaman terdahulu. Jadi, karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga dia berprasangka ketika mengalami peristiwa yang sama, dia berprasangka seperti sebelumnya, padahal itu belum tentu. Suatu bentuk ketidakmampuan menyelesaikan diri merupakan reaksi terhadap upaya sementara yang gagal untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan atau orang baru. Ini gegar budaya ini biasanya terjadi bagi karyawan yang baru, gitu ya. Yang biasanya sebelumnya di perusahaan sebelumnya itu dia sangat rajin, sangat disiplin ya dalam aturan. Tiba-tiba masuk ke perusahaan yang baru itu dengan aturan yang fleksibel, mungkin akan menimbulkan agak perilaku yang terlihat, wah ini menjadi sangat rajin gitu ya. Ketika dia misalnya jam masuk itu memang jam 8, ya dia akan masuk jam 8. Sementara budaya di sana, di tempat yang baru, oh boleh masuk jam 9 atau jam 10. Nah itu bisa saja si orang yang berasal dari lingkungan kerja yang sangat disiplin, yang sangat ketat sistemnya, kemudian beralih ke lingkungan kerja yang fleksibel, itu akan mengalami yang namanya gegar budaya, gitu. Itu biasa ya, itu biasa, tapi bisa selama orang itu bisa beradaptasi, itu tidak akan lama ya. Tapi selama orang itu sulit untuk beradaptasi, inilah yang disebut ketidakmampuan menyelesaikan diri ya. Dan sebaliknya, misalnya orang yang biasa bekerja di lingkungan yang fleksibel kemudian berpindah ke lingkungan kerja yang lebih ketat, dia mungkin akan sangat butuh adaptasi yang tidak biasa gitu ya. Kalau dia tidak mampu, maka inilah yang disebut
gagal budaya, tidak mampu menyelesaikan diri terhadap lingkungan baru gitu. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya tadi atribusi sudah disampaikan. Kemudian hasil persepsi. Hasil persepsi, apa yang dimaksud hasil persepsi di sini? Hasil persepsi adalah kesimpulan dari persepsi seseorang terhadap apa yang ia terima, apa yang ia pikirkan. Nah, yang perlu diketahui, hasil persepsi itu bisa sama dengan orang, bisa berbeda dengan orang lain, dan bisa tidak sama dengan orang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.